kita berdoa. Bapa dalam surga, tolong setiap kami pada waktu kami ingin merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami sehingga firman-Mu sungguh boleh tetap di dalam hati dan pikiran kami serta kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca satu bagian daripada firman Tuhan. Kita membaca dari 1 Korintus pasal yang ke-10. Kita akan membaca ayat 16 dan ayat 17. 1 Korintus pasal 10 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Sampai sekian kita membaca firman Tuhan. Manusia adalah makhluk sosial. Kelompok yang paling kecil ya itu adalah keluarga. Papa, mama, anak ya. Itu adalah satu komunitas yang paling kecil di dalam masyarakat kita. Nah, di luar daripada keluarga kita masih mempunyai macam-macam komunitas ya. Misalnya kita teman sekolah ya, dekat misalnya dengan teman sekolah. Lalu karena dekat makanya suka ada acara reuni ya, menjadi satu kembali misalnya dengan teman-teman sekolah. Itu adalah satu komunitas ya. Mungkin juga kita buka komunitas arisan misalnya, atau sesama tetangga misalnya ya, atau satu profesi ya, sama-sama dokter atau sama-sama arsitek misalnya, sama-sama ahli hukum dan sebagainya. Itu komunitas profesi ya. Bisa juga komunitas misalnya pencinta anjing misalnya ya. Nah, kumpul sana tuh ya yang punya anjing begitu kan. Nah itu adalah komunitas ya. Tapi kita ini adalah manusia yang berdosa ya. Karena kita manusia yang berdosa, maka komunitas yang ada, komunitas di mana kita berada itu adalah sebuah komunitas yang rapuh, yang fragile ya, yang mudah pecah gitu kan. Komunitas yang tidak sempurna, komunitas yang tidak sempurna. Jadi misalnya kita bisa melihat kan pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa ya, pertama komunitas yang paling kecil, satu buah keluarga, satu keluarga kan ya. Ada Kain, ada Habel. Tapi kemudian pada waktu mereka menyembah Tuhan, persembahan Habel diterima, Kain tidak, maka timbul iri hati ya. Wah, kemudian Kain membunuh Habil. Nah, dari situlah kita melihat bahwa sebuah komunitas yang dibangun oleh manusia, meskipun namanya saudara kandung ya, satu papa satu mama, tapi komunitas itu tetap adalah komunitas yang berdosa ya, yang mudah pecah, yang mudah fragile begitu kan, sehingga kemudian komunitas itu akan sangat mudah sekali terpecah, mudah sekali hancur ya. Misalnya kita melihat pada zaman sekarang misalnya ya, banyak orang tua itu memaksakan kehendaknya kepada anaknya ya. Saya punya keponakan ya, mamanya mungkin kepengen main musik, tapi dia ada handicap ya, jadi nggak bisa main. Sedangkan semua saudara-saudara semua main ya, cuma dia enggak karena ada handicap.
Nah, setelah dia punya anak, kemudian dia paksa anaknya untuk main. Wah, anaknya sebel bukan main dia lumayan pintar, jadi dia kalau baca not cepat sekali ya. Tapi gurunya lebih pintar, dia tahu ini anak bukannya bisa karena latihan, tapi cuma bisa karena dia bacanya gampang notnya itu ya. Jadi langsung dia bilangin sama kakak saya, itu anakmu ya main-main, dia bisa baca karena dia sight readingnya, bacanya cepat ya. Tapi dia ketahuan tidak latihan, begitu kan? Nah, mamanya marah-marah ke anaknya kan. Mami udah bayar mahal-mahal, kamu nggak latihan gini, males latihan gitu kan. Nah, terus jadi anaknya tidak suka, mamanya yang suka, tapi paksa anaknya mesti main, begitu kan? Nah, saya datang, jadi mamanya ngadu, misalnya, gua udah lesin anak mahal-mahal, gua dulu nggak bisa main, nih anak sekarang dikasih main nggak mau, lagi males latihannya. Anaknya bilang, aku tidak suka main, dipaksa-paksa mami, gitu kan? Nah, saya bilang jadinya ke anaknya, kamu kan punya duit tabungan, setiap tahun baru lah apa kan, lu suka dapat angpau kan, gitu kan? Nah kan lumayan gede kan tuh ya, kamu ada 400.000 tuh saya rasa ada gitu ya. Kamu kasih saya 200.000, nanti saya yang bilang mami supaya berhenti les, begitu kan? Nah, omnya juga serakah, gitu kan? Betul-betul dia bongkar dia punya tabungan, dia hitung duitnya. Ada 400 kira-kira ya, 200 ya kasih. Nih om, tuh ya bilang ke mami. Begitu kan? Nah, saya ambil duitnya. Gak tau malu ya. Nah, pendeta bisa begitu. Nah terus saya bilang maminya, nih anak lu berani kasih 200.000 ke saya supaya berhenti main. Masa lu paksa anak lu? Tapi mamanya marah-marah. Pokoknya anak lu gak demen. Mungkin lu yang demen. Lu aja yang ngeles. Kenapa suruh anak lu? Gitu kan? Gitu. Nah, pokoknya anak lu sampai berani nyogok setengah tabungannya bertahun-tahun dia kasih saya. Artinya dia sungguh-sungguh kan? Gitu kan? Nah jadi ya udah, gue juga ngirit duit, nggak mau, nggak apa-apa, nggak udah gitu. Nah udah anaknya nggak ngeles lagi kan ya. Cuma omnya kan pendeta, masa kita makan duit anak kecil ya. Jadi saya pulangin lagi, ntar dia ngadu ke jemaat, om gua tuh suka ngambil duit gitu kan. Nah jadi kita di dalam komunitas kecil aja nih, keluarga nih, kita bisa rapuh ya. Kita bisa, orang tua memaksakan kehendak kita kepada anak. Ya, anak itu sebenarnya cuma proyeksi keinginan daripada kita. Tidak dikasih kebebasan untuk menjadi dia. Begitu kan? Nah karena apa? Karena kita adalah orang yang berdosa. Ya, dan kita alamin kan? Kita bangsa Indonesia baru 17 Agustus. Merdeka, merdeka, merdeka apa saya bilang tetap aja kita masih miskin, masih ini, masih itu, begitu kan? Ya, kita merdeka apa gitu kan? Kalau kita betul-betul mencapai masyarakat adil dan makmur, nah itu baru mungkin agak merdeka, ya. Sekarang kita 80 tahun, merdeka apa kita? Itu karena komunitas kita, komunitas berdosa, kurang S ya, berdosa. Maka komunitasnya seperti itu, rapuh 80 tahun jadi satu, bohong, enggak, tetap aja ada seperti perpecahan seperti itu ya. Maka seorang filsuf dari Prancis, Jean-Luc Nancy namanya ya, perempuan, dia menciptakan satu istilah ya, bukunya juga dituliskan seperti itu dengan judul inoperative community ya.
inoperative community. Jadi sebuah komunitas yang tidak dibentuk, inoperatif, ya, tidak dibentuk sebenarnya, ya. Jadi sebenarnya komunitas itu adalah sebuah komunitas yang tidak bisa dijadikan, tidak bisa dibuat, tidak bisa dijalankan begitu oleh manusia, ya. Jadi Nancy itu justru mengingatkan kepada kita, komunitas itu ya adalah komunitas yang fragile, yang rapuh. Kalau kita yang buat, kalau kita yang bikin, kalau kita yang atur menjadi sebuah komunitas, gitu ya. Sebab komunitas yang kita ciptakan adalah komunitas yang tidak dapat bertahan lama, tidak bisa bertahan lama. Begitu, ya. Maka kita lihat juga bagaimana Paulus kepada jemaat Korintus, ya. Jemaat Korintus boleh dibilang jemaat yang paling buruk di antara semua gereja-gereja yang dikirimkan surat oleh Paulus, ya. Nah, di Korintus ini kita melihat banyak sekali perpecahan, ya, antara yang kaya dan yang miskin, antara budak dengan tuannya, ya, antara orang Yahudi dan bukan Yahudi. Nah, jadi ada masing-masing fraksi, ya, yang menjadikan komunitas itu menjadi komunitas yang fraktur, yang terpecah-pecah, ya, yang terpecah-pecah. Nah, jadi khususnya di dalam melaksanakan perjamuan kudus, meskipun ini ceritanya membentuk gereja di Korintus, ya, jemaat Korintus ini gereja loh, gereja. Tetapi komunitas gereja itu bagus? Enggak, ya, malah dikritik, malah disemprot sebenarnya sama Paulus, ya. Karena apa? Mereka mengadakan perjamuan kudus, satu sakramen yang termasuk yang dipesankan oleh Tuhan. Baptisan cuma sekali seumur hidup, ya. Tapi perjamuan kudus adalah satu perintah Tuhan yang untuk kita lakukan, ya. Sebenarnya kalau kita mengikuti 1 Korintus, ada gereja yang menjalankan perjamuan kudusnya itu setahun 4 kali, ya. Karena mereka bilang, do this in remembrance of me. Jadi lakukanlah ini sebagai perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, ya. Jadi mereka lakukan hanya untuk ingat-ingat, ya. Masa kita bisa lupa begitu kan? Sebenarnya nggak usah setahun 4 kali, setahun sekali juga kita masih ingat kan, gitu kan? Nah, tapi mereka bikin setahun 4 kali. Ada yang gereja mengikuti 1 Korintus, mereka setiap kali ketemu mereka perjamuan kudus, ya. Kita tengah-tengah antara kebanyakan sama kesedikitan. Yang ini kan tiap minggu, ya, rotinya habis kan. Nah, yang ini pelit, anggurnya habis kan, kayak gitu kan. 4 kali doang. Yang ini setiap kali. Yang benar yang mana? Kamu benar nggak ya? Pantas, nggak benar. Yang benar itu adalah yang setiap kali. Karena 1 Korintus setiap kali kamu melakukannya. Jadi setiap kali mereka berkumpul, mereka melakukan perjamuan kudus. Jadi jangan pelit-pelit ya. Nah, roti kecil segini ya, aduh pelit banget sih. Nah, jadi begitu ya. Ini bukan kritik ya, jangan bilangin Jeffrey ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, gereja Korintus juga sama ya. Pada waktu mereka berkumpul, mereka langsung perjamuan kudus. Tapi perjamuan kudus mereka tidak sama dengan kita. Jangan dibayangin bahwa orang Korintus sama perjamuannya, modelnya sama kita. Enggak ya. Orang zaman dulu gereja awal yang namanya perjamuan kudus itu adalah makan besar. Jadi seperti kita Thanksgiving
kita itu potluck kan, ya masing-masing bawa, ya. Saya waktu di Amerika kesianan masak nggak bisa, duit nggak punya, ya. Ya kamu bawa Coca-Cola aja deh gitu ya. Kebetulan beli satu dapat satu, nah bawa deh 2 botol gede kan. Nah, jadi mereka kesian juga. Tentu masing-masing membawa sesuai kemampuannya dong ya. Ya, ada orang kayanya, begitu kan, orang kayanya bawanya apa ya? Apalah suka-suka dia kan bawanya, bukan saya yang bawa gitu. Bawa hisit misalnya, dia baru pulang dari Cungko, gitu kok beli hisit. Nah, beli apa, wih yang mahal-mahal masak gitu kan. Tapi jangan lupa Korintus itu kota pelabuhan, ada buruh-buruh pelabuhan. Ya, buruh-buruh pelabuhan ini mana bisa beli hisit, setahun punya makanan kali kan? Ya, nah, dia belinya apa? Kerupuk gitu ya, kecap. Siapa tahu ada yang suka makan nasi sama garam doang ya. Gue juga sering kata dia, bawa garam gitu kan. Nah, kumpulin makanan kan. Tapi di Korintus kembali, yang kerja di pelabuhan itu terlambat datang kan karena masih mesti kerja. Angkat. Saya mau ke gereja, nggak peduli gitu ya. Pala lu hilang ntar gitu kan. Nah, angkat, bersihin dulu. Nah, dia harus kerja baru ke gereja. Sedangkan yang kaya itu zaman itu kalau kita itu kaya, kita tidak bekerja. Yang kerjain tuh bawahan, budak-budak semua yang kerjain. Yang kaya tidak kerja, ya. Nah, jadi yang kaya tidak ada kerjaan, datang ke gereja duluan, ya. Nah, lalu dia lihat makanan, ada kerupuk cuma, ada kecap, ada ini, tapi gue bahisit. Masa gue makannya sama kerupuk aja, gitu kan? Nah, dia makan. Kalau kamu datang, ayo Cok, kamu makan apa coba? Nanya nih, mau perjamuan kudus enggak? Kamu makan apa? Hah? Pasti yang enak-enak. Enak, luar biasa, ini enak. Ya. Nah, jadi yang kaya kan datang duluan, makan duluan, ambil yang enak-enak. Nah, nanti yang buru-buru udah keringetan, nggak sempet mandi, apa segala, datang ke gereja, tinggalnya kecap, kerupuk, ikan asin, kecap, kerupuk, sama aja sama gua makan. Maka dimakiin sama Paulus, kamu kelaparan, kelaparannya lu makan dulu di rumah. Kenapa datang ke perjamuan kudus langsung makan? Tunggu dong semua sama-sama. Sama-sama kita makan, sama-sama kita perjamuan kudus yang namanya perjamuan kudus, begitu kan? Kalau yang lapar makan di rumah aja, begitu kan? Jangan kamu habisin, terus yang miskin-miskin ini nggak dapat makan, begitu? Dapat ya makanan yang gak enak, begitu kan? Nah, jadi perjamuan kudus itu dilakukan seperti ini. Jadi komunitas yang dibangun oleh gereja pun menjadi komunitas yang fragile. Karena manusia berdosa. Wih, turutin nafsunya kan. Ngapain gue makan nasi sama kecap? Gue yang bawa ini rugi dong. Ya, dia makan yang enak. Begitu kan. Sedangkan itu kembali makan yang dia bawa, yang sederhana, yang seperti itu. Nah, jadi karena itu Paulus mengkritik persoalan itu, ya, karena komunitas itu adalah komunitas yang fragile, even in the church. Bahkan di dalam gereja komunitas itu adalah inoperative community, komunitas yang tidak dapat beroperasi, tidak dapat berjalan. Komunitas yang fragile, meski dalam gereja. Ya, tapi kita lihat bahwa Paulus kemudian mengingatkan kita, ya, komunitas kita ini
adalah sama komunitas dunia, ya. Kita kumpul jadi gereja, kita namain, kita bikin tata dasar, tata laksana, kita bikin organisasi, kita bikin peraturan, kita bikin ini. Semua peraturan sebenarnya ada politiknya, begitu kan? Ada maksudnya. Kenapa begini, kenapa begitu, itu semua ada maksudnya, begitu kan? Jadi bahkan dalam komunitas gereja, komunitas itu adalah komunitas yang fragile. Karena apa? Itu adalah komunitas yang dibentuk, dibikin, dibuat oleh manusia. Tapi gereja bukan satu persekutuan yang dibuat oleh manusia. Ya, Paulus mengatakan kan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jadi pada waktu kita makan perjamuan kudus, ini adalah persekutuan. Nah, jeleknya kita bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kita tidak punya istilah yang sebenarnya mencerminkan apa yang Paulus ngomong. Ya, kita persekutuan ya kita rame-rame kan kumpul di sini bersekutu. Nah, kita sudah anggap kita bersekutu. Pokoknya rame-rame. Begitu kan? Bahasa Inggris sama, fellowship mereka pakai ya. Pakai fellowship itu artinya kumpul-kumpul sama-sama, begitu kan? Tapi sudah ditekankan kan, fellowship itu it's not two fellows in the same ship. Bukannya kita kumpul itu adalah persekutuan. Begitu. Tapi di dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya begitu. Artinya memang begitu, ya. Tapi dalam bahasa Yunani itu mempunyai arti yang sangat dalam, ya. Persekutuan itu yang dipakai katanya adalah koinonia. Nah, kita semua tahu ya, dalam bahasa Yunani persekutuan adalah koinonia, ya, koinonia. Terus saya pada waktu pimpin sebuah retreat ya, saya dikasih penterjemahnya pintar ya. Lalu dia kemukakan, oh ini bahasa Mandarinnya itu satu kata dipakai ya. Yang dipakai itu persekutuan itu bukan tuanci ya. Persekutuan biasanya cingnian tuanci misalnya kan gitu ya. Persekutuan pemuda, persekutuan remaja misalnya, bukan begitu ya. Tapi kata yang dipakai adalah jautong. Kalau nadanya salah maafin ya, Huana soalnya. Jautong sebenarnya udah nanya Ibu Mary tadi, tapi ya namanya pelok-pelok orang Indonesia ya. Nah, kalau salah maafin ya. Nah, ternyata bahasa Mandarin dengan bahasa Yunani itu mempunyai arti yang sama. Mereka memang punya fellowship tuanci, tapi itu tidak dipakai oleh Alkitab bahasa Mandarin. Kata yang dipakai adalah jautong. Begitu, jautong. Artinya apa? Artinya ini bukan sekedar kumpul bersama, enggak. Koinonia itu adalah share. Kita berpartisipasi. Jadi setiap orang berpartisipasi, ya. Itu di dalam sebuah komuni, ya, sebuah komuni ada interaktif, ya, ada sharing. Itu sebenarnya arti yang sebenarnya dari koinonia adalah persekutuan. Jadi kalau dikatakan dalam Alkitab persekutuan dengan Kristus, bukan artinya sekedar berhubungan, tidak. Tapi ada interaksi antara kita dengan Kristus. Bukan sesuatu yang bersifat pasif, tapi yang bersifat aktif. Di mana kita itu ada peranannya, ada partisipasinya, ada sesuatunya yang kita lakukan. Bukan hanya terima-terima aja.
Nah, jadi dikatakan oleh Paulus ya, pada waktu kita cawan pengucapan syukur, itu adalah persekutuan, itu adalah koinonia dengan darah Kristus. Pada waktu kita makan roti, itu adalah persekutuan, itu adalah koinonia dengan tubuh Kristus. Nah, oleh karena itu seperti yang dikatakan oleh Nancy itu adalah bahwa kita bukan membentuk komunitas, menjadikan komunitas, tidak. Tapi kita ini adalah komunitas yang terbentuk, yang jadi karena kita semua ini adalah menjadi satu karena kita ditebus oleh Tuhan Yesus. Cuma itu. Karena kita adalah orang yang ditebus, maka kita jadi satu. Ya, satu bagian yaitu tubuh Kristus. Nah, aslinya lagi kembali, kalau perjamuan kudus tuh mereka adakan biasanya roti mereka kan roti gede ya, dan orang nggak banyak begini ya. Roti gede, orang ambil secuil, yang serakah ambil gedean cuilannya gitu. Yang baik ambil kecil tahu orang lain gitu kan. Gitu kan. Jadi sebenarnya perjamuan kudus itu begitu ya. Cuma kita kalau bikin begitu roti misalnya dari depan kan sampai belakang nggak kebagian. Ada yang lapar belum makan roti begitu kan. Dari rumah dia bawa Skippy, bawa jam gitu kan. Cuil langsung pakai Skippy gitu kali ya. Jadi ambil rotinya gedean gitu. Nah, jadi kita pakai roti yang kecil ya. Tapi saya pernah kita waktu itu bikin retreat terus diakhiri dengan perjamuan kudus ya. Saya memikirkan bagaimana ya kita supaya bisa merasakan dari kita ini dari satu loh, dari satu yaitu tubuh Kristus ya. Lalu dipecah-pecahkan bagi semuanya begitu. Bagaimana caranya? Nah, akhirnya kita rapat bikin roti yang gede, siapa yang bikin begitu kan? Ibu Mary waktu itu belum bikin roti sih itu. Kalau enggak kita bikin roti yang gede segini ya. Segini. Mulainya dari sini kuda. Gitu ya. Yang gede. Nah, ya kita nggak bisa. Jadi gimana? Ada yang kasih ide. Kita pakai pizza aja, begitu kan? Nah, tapi pizzanya ntar dapat yang daging, ada yang dapat cuman ini dong ya. Jadi supaya rata, pizzanya tidak pakai topping. Nah, jadi kita datang ke Pizza Hut. Kita mau pesan pizza berapa? 6. Tapi nggak pakai topping. Sumur umur itu tukang pizza belum pernah loh. Kalau minta tambah topping banyak. Ini nggak pakai topping baru 1 nih, begitu kan? Tapi kita nggak pakai topping. Oh tapi Pak harganya tetap sama loh. Iya gitu kan. Cuma kita minta 6 biji kan pizza. Terus cuma kita minta 1 memang nggak pakai topping. Tapi kita minta dipotongin. Jadi kecil segini nih dipotongin. Nah jadi waktu kita perjamuan kudus benar-benar itu dari 1 roti ya. 1 roti nggak dibagi-bagi gitu ya. Yang kiri memang lama sih jadinya ya. Tapi 1 ambil. Itu udah dipotongin. Potongan kecil-kecil ya. Potongnya yang susah tuh. Sebab bisa rubuh. Kita pakai selotip supaya jangan rubuh. Enggak sih. Jadi pokoknya makan satu-satu kecil itu ya. Nah untuk apa? Supaya merasakan kita dari satu tubuh. Kita ini satu tubuh. Waktu kita makan perjamuan kudus, kita adalah bagian daripada tubuh. Begitu ya, saya pengennya begitu. Nah jadi kembali lagi, kita perjamuan kudus,
Kita perjamuan kudus itu artinya kita bukannya ikut begitu aja ya. Seperti saya katakan tadi, koinonia itu bukan sesuatu yang pasif ya, tapi sesuatu yang aktif, partisipasi. Lu mesti sharing ya, lu mesti berpartisipasi, ikut ambil bagian. Lu mesti interaktif, begitu kan? Kamu bukan pengamat, kamu cuman bukan ikut-ikutan, bukan. Ya, pendeta bilang makan, makan, minum, minum. Itu pasif sekali kan? Suruh makan, makan. Ada yang udah makan dulu, siapa suruh makan? Belum disuruh makan, kelaparan ya, gitu kan? Nah, jadi kalau disuruh baru makan, makan, minum, minum. Nah, selesai, udah, begitu. Pasif kan? Tidak. Maksudnya Paulus adalah koinonia. Kita berpartisipasi. Kristus mati buat kita. Dengan Roh Kudus kita masing-masing menjadi anak Tuhan dan dipersatukan. Dan dipersatukan kita menerima semuanya apa yang Tuhan berikan. Ya, dan kemudian Roh Kudus mempersatukan kita. Dengan demikian kita semua adalah satu. Satu itu dibentuk bukan oleh organisasi, tapi oleh Kristus yang menjadi juru selamat kita semua. Disatukan. Nah, maka di dalam doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada yang dia naikkan ya, doa yang dia naikkan sendiri kepada Tuhan untuk murid-muridnya, itu dia doanya apa? Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya apa? Dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Gereja bukan bersaksi kepada dunia, wah hebat, megah, mahal, mewah. Tidak. Gereja bersaksi kepada dunia apa? Kalau kita menjadi satu. Maka biarlah pada waktu kita menerima perjamuan kudus, ya, pada waktu kita bersama-sama menerima perjamuan kudus, kita ingat kita dipersatukan. Bukan kita membuat gereja, tidak. Kita dipersatukan oleh tubuh dan darah Kristus. Dipersatukan. Kita berpartisipasi. Kita aktif. Kita bukan pengamat. Kita bukan pasif, ya, tapi kita aktif untuk menjalankan peranan kita di dalam koinonia ini, di dalam persekutuan ini. Maka pada waktu kita menerima roti, ingat di sini semua adalah saudara kita, adalah sesama tubuh Kristus, sesama orang-orang yang dibebaskan oleh darah Kristus, yang tebus oleh darah Kristus. Ingat itu. Dan kita dipersatukan menjadi anak-anak Tuhan untuk mengingat semuanya itu. Biarlah pada waktu kita bersama, kita mengambil perjamuan kudus, kita boleh ingat, ya, Christ is here. Tuhan ada di sini. Dan He has made us one. Dia telah membuat kita menjadi satu. So, when you take the bread and the wine, pada waktu Anda mengambil roti dan mengambil cawan, see the miracle of community. Lihat, ada keajaiban, mujizat dari komunitas yang kamu tidak bisa buat. Itu adalah pemberian Tuhan. Komunitas adalah pemberian Tuhan. Kita cuma bisa menerima yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Pada waktu kita bersama di dalam meja perjamuan, Tuhan memanggil kita semua dan menjadikan kita satu family, satu keluarga. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, sesungguhnya kami manusia berdosa. Kami tidak mungkin membuat sebuah komunitas. Bahkan komunitas kami adalah komunitas yang tidak sempurna. Karena kami masih berdosa. Masih mementingkan diri sendiri. Masih individual. Tapi komunitas yang kami punya bukan komunitas yang kami bentuk. Tapi komunitas yang kami dapatkan melalui tubuh dan darah Kristus yang sudah menebus kami. Biarlah Tuhan sendiri menolong setiap kami untuk menjadikan kami komunitas bentukan daripada Tuhan, bukan komunitas yang kami sendiri bentuk. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan gereja-Mu ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.